Masih ingat malam itu di TV kan kita lihat gelap-gelap malam-malam Pak Jokowi bicara di pelabuhan atau di Tanjung Priok di satu perahu. Ya pokoknya intinya menyatakan dia menjadi presiden Indonesia. Baru saja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan kami berdua, Joko Widodo dan Yusuf Kala, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih 2014-2019. Itu terbayang perasaan saya tuh campur-campur banget. Ke satu, rada nggak percaya masa orang ini jadi presiden. Masa dia bisa ngalahkan lawannya dan aksi massa dan proses pengadilan yang panjang. Dan terutama bahwa akhirnya kita Indonesia tuh punya presiden yang orang biasa, yang bukan orang yang paling terkenal, yang bukan orang yang serem, bukan orang yang punya banyak senjata, cuman orang yang banyak akal. Jadi mulai saat itu saya yakin betul Jokowi adalah pilihan paling tepat untuk Indonesia. Kemudian periode pertamanya berjalan, ternyata harapan itu dibenarkan gitu. Inisiatif yang dia ambil, nawacita dan sebagainya. Kemudian itu menjadi tanda daripada pemerintahan dia. Urusan hutan adat, setelah dari awal kemerdekaan nggak diurusin, di periode Jokowi ini diurusin dalam kerjasama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman. Kemudian juga reformasi agraria. Jadi reformasi dalam hak atas tanah sebetulnya. Juga lepas dari urusan BPN menjadi urusan rakyat. Jadi semua orang berkepentingan untuk tahu rakyat ini punya siapa. Di zaman-zaman sebelumnya rakyat itu hanya melongo aja kalau lihat negara itu mempermainkan hak tanah gitu. Dan adat juga tidak ada artinya dalam sistem hukum negara. Tapi selama pemerintahan Jokowi, semuanya berkemajuan. Sampai di bidang legislatif juga di Mahkamah Agung ada pasal-pasal yang mengembalikan kepemilikan masyarakat adat dari negara kepada rakyat. Maju Indonesia. Makanya saya lihat politik dengan sebelah mata. Tidak perlu saya perhatikan, saya pikir karena ini udah, kalau mobil tuh cruise control, udah jalan sendiri. Kalau main bola tuh udah 3-0. Tapi saya lupa bahwa sepak bola itu pertandingannya ada 2 babak. There are 2 halves in each game. Jadi kalau belum selesai betul, jangan kira sudah menang. Arsenal kemarin dikira udah menang, pada menit terakhir kemasukan gawang dari suatu kebetulan atau suatu blunder. Ternyata nggak lolos sekarang ke babak selanjutnya Europa Cup. Saya sekarang takut nih kalau Indonesia di babak kedua akan slip. Tanda-tanda slip ya ada atau nggak ada. Menurut saya kadang-kadang ada, tapi menurut saya nggak mungkin lah Indonesia slip karena dipimpin oleh Jokowi dan Jokowi didukung oleh PSI. Itu adalah kekuatan-kekuatan yang dalam sejarah juga tidak ada. Tapi saya pikir kalau saya tidak ikut bantu menyumbangkan pikiran, menyumbangkan tenaga, maka kita akan keenakan dan take things for granted. Orang Inggris bilang, akan seenaknya aja. Karena itu, saya ingin membahas di video ini sedikit saja mengenai tanda-tanda harapan dan tanda-tanda bahaya. Tanda harapan banyak dalam periode pertama Jokowi, tanda bahaya sekarang ada, tapi nggak berani bilang yang mana yang bahaya, ntar gua yang itu. Saya bukan mau bikin ribut, saya bukan mau bikin onar, tapi saya ingin
mengajak Pak Jokowi, Pak, please bantu kita-kita untuk mengamankan jalannya babak kedua ini. Oke, nanti ada terusnya nih. Video ini baru bagian pertama.